Jadi kita memang nggak ada acara bukber di luar, nggak ada ngabuburit. Jadi kita benar fokuskan untuk tarawih di rumah, untuk sholawatan bareng keluarga, terus juga buka bersama bareng keluarga. Jadi lebih ke quality time sama keluarga. Pemirsa, aku lagi mau nyiapin bukan untuk suamiku. Jadi kebetulan ini aku masaknya simpel banget, masakan yang sehat untuk suamiku. Kebetulan aku juga hobi masak. Karena ini waktunya udah mepet untuk buka, jadi kita masaknya bener-bener yang sesimpel aja. Bahannya juga cuman brokoli sama dada ayam, sama bawang putih. Nanti kita juga pakai olive oil, saus tiram, garam sedikit karena kalau udah pakai saus tiram itu garam udah asin, jadi sama kaldu jamurnya. Berarti termasuk istri yang hobi masak juga ya? Aku termasuk istri yang hobi masak, bener-bener suka banget masak karena seneng ya kalau masak sendiri itu lebih praktis, lebih enak, lebih nikmat gitu. Apalagi kalau misalnya suami itu suka dengan masakan kita, jadi makin semangat untuk masak di rumah. Jadi kegiatan di rumah hampir setiap hari memasak ya, lebih produktif Kak ya? Iya, hampir setiap hari aku masak, cuman biasanya aku masak yang benar-benar ribet ya, kayak yang rempah-rempah, karena itu juga suamiku suka. Tapi karena hari ini mepet waktunya, jadi kita masaknya yang simple aja. Kayak gini, ini juga suamiku suka banget karena makanan sehat dia kayak gini. Biasanya ini juga kita biasanya ini juga masakan diet untuk dia gitu. Kebetulan juga berat badannya naik. Iya. Selama di rumah ya? Iya, selama di rumah sempat naik, jadi aku udah mulai masakin dia yang sehat-sehat aja. Ini butuh berapa menit untuk matangnya? Kayaknya 10 menit sih. Cepet juga Man. Kita kayak proses rebusnya dulu kayak gini sampai dia benar-benar jadinya kegedean. Dilap dulu deh. Piringnya kegedean ya. Kebetulan hari ini aku sama keluarga juga lagi ngadain buka puasa bersama, tapi hanya keluarga yang ada di sini. Dan kebetulan ini juga udah disiapin sama orang rumah. Nah, ini ada kayak ini rendang. Iya rendang. Bukan deh. Mak, ini apa ya? Iya rendang. Sin, ini apa ya Sin? Rendang bukan ya? Satu aja ngadain. Oh ya sorry. Nah ini rendang. Oke. Kayak rendangnya nggak pedes, jadi warnanya nggak merah. Dan ini ada sup. Ini semua buatan mama sama budeko. Ini juga ada perkedel. Nah karena suamiku kayaknya nggak boleh nyentuh semuanya, jadi dia makannya gini. Boleh sih, dia maksudnya ini tambahan juga buat suamiku dan yang mau makan. Dan ini ada bakwan, ada lontong, semuanya pokoknya bikinan dari rumah. Dan ini juga ada es buah. Nah sekarang udah buka puasa? Ini udah azan nih pemirsa, jadi yuk kita buka puasa dulu. Selamat berbuka puasa. Ya. Selamat berbuka puasa buat kalian semua yang ada di rumah. Semoga puasanya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ibadah kita lancar dan diterima. Tiga. Bersama suami nih kegiatan di Ramadan ngapain aja sih? Aku sama suami selama kegiatan Ramadan seperti biasa kita fokus untuk ibadah. Apalagi sekarang kan kita lagi mengalami pandemi. Jadi kita memang nggak ada acara bukber di luar, nggak ada ngabuburit. Jadi kita benar fokuskan untuk tarawih di rumah, untuk sholawatan bareng keluarga, terus juga
buka bersama bareng keluarga, jadi lebih ke quality time sama keluarga gitu loh, sama mama sama adik gitu loh, sama papa sama semuanya yang ada di keluarga. Lebih ke ya kalau biasanya sih masak gitu, terus nyiapin untuk buka atau sahur, lebih ke pokoknya aktivitas di rumah lah, benar-benar di rumah, karena kan kita memang masih dalam masa karantina gitu loh. Berarti paling produktif memasak buat suami dan keluarga juga. Iya, hal yang lumayan produktif memang memasak sama nyiapin untuk berbuka puasa gitu loh. Sama juga apa ya, olahraga ya, sama juga kita olahraga abis terawih tuh kadang olahraga malam, karena kalau misalnya sore nggak keburu ya olahraga kadang. Dan juga kalau misalnya puasa kadang kan kalau udah olahraga ngos-ngosan tuh haus banget, jadi kita cari aman olahraganya tuh malam gitu. Lebih ke suami sih kalau aku sebenarnya, kalau olahraga sore atau pagi fine aja. Tapi kalau suami saya memang wajib lebih ke malam olahraganya gitu. Dan itu hampir setiap hari ya? Ya hampir setiap hari, jadi memang agak monoton sih ya, kegiatannya ya begitu, besok lagi begitu lagi gitu. Mungkin hikmah apa yang bisa dapat kalian berdua karena ada COVID ini? Ya karena bulan puasa tahun ini sangat berbeda banget untuk kita semua, jadi hikmahnya mungkin memang bisa berkumpul sama keluarga tuh lebih sering, malah setiap hari ya. Terus ibadahnya jadi lebih khusyuk, lebih banyak gitu loh, lebih sering aja. Yang tadinya sunnah jarang dikerjain, sekarang sunnah lebih lumayan sering dikerjain kayak gitu. Dan bisa berkumpul dengan keluarga besar juga ya? Kenapa? Bisa berkumpul dengan keluarga besar dan suami? Ya pastinya bisa ngumpul sama keluarga besar. Kebetulan kita kan rumahnya deketan ya, jadi satu pagar. Jadi rumah mama di depan, rumah adik di depan, rumah papa di samping gitu loh. Jadi ya lebih bisa berkumpul gitu loh, lebih sering. Apalagi terawihnya kan juga kita bareng sekeluarga gitu. Punya di kantor rumah, jadi rumah kita punya kantor. Jadi kantor itu dipakai untuk tempat sholat gitu. Sebenarnya juga ada musola, cuman musola mungkin nggak begitu cukup ya untuk menampung karena rame yang ikut sholat gitu. Maksudnya keluarga rame yang ikut sholat. Berarti jadi lebih ke memilih kantor untuk tempat sebagai, kebetulan kita kan rumahnya deketan ya, jadi satu pagar. Jadi rumah mama di depan, rumah adik di depan, rumah papa di samping gitu loh. Jadi ya lebih bisa berkumpul gitu loh, lebih sering. Apalagi terawihnya kan juga kita bareng sekeluarga gitu. Punya di kantor rumah, jadi rumah kita punya kantor. Jadi kantor itu dipakai untuk tempat sholat gitu. Sebenarnya juga ada musola, cuman musola mungkin nggak begitu cukup ya untuk menampung karena rame yang ikut sholat gitu. Maksudnya keluarga rame yang ikut sholat. Berarti jadi lebih ke memilih kantor untuk tempat sebagai musola gitu. Tapi untuk berarti kegiatan setiap harinya emang lebih banyak kegiatan di rumah aja ya? Iya, jadi setiap hari memang kita selalu di rumah. Ini udah hari keberapa ya, udah masuk bulan ketiga kayaknya ya kita di rumah. Ya kayak gitulah, paling keluar seminggu sekali tuh belanja ke supermarket, gitu pun yang benar-benar agak worry sih sebenarnya. Cuman memang karena kebutuhan kita mau nggak mau harus pergi ke supermarket. Tapi setelah dari supermarket kita benar-benar mandi dan bersih-bersih segala macam kayak gitu. Berarti cuma keluar rumah kalau belanja, kalau butuh benar-benar kebutuhan aja, membeli kebutuhan barang-barang. Iya, kita keluar rumah benar-benar hanya untuk belanja kebutuhan makanan seperti itu. Selain itu kita nggak ada sih mau kemana juga. Memang semuanya lagi pada karantina diri sendiri kan.